Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Wiono dan Saya Roni Hartono Putra. kita kembali lagi membahas podcast kami ini tentang Cinta sejati. tentang cinta. Masalah Kok cinta. saya geli ya? Saya juga karena masalah ini sangat banyak dialami oleh apa ya namanya? Semua manusia. Iya, semua manusia. Dan semua manusia pasti akan mengalami tahap ini. Jatuh cinta. Jatuh cinta, cinta, dan semua tentang cinta. Iya, semua tentang cinta. Apa? Rasa banter. Oh iya, rasa banter. Oke. Oke, Mas Roni gimana menurut Eh, menurut kamu cinta itu apa? Kalau menurut saya ya, cinta itu adalah sebuah getaran di hati. Iya, maksudnya getaran di hati tuh ketika saya ketemu lawan jenis ya, Iya. itu bergetar jeduk. Ini cinta. Itu jantung, Mas. Bukan hati, Mas. Iya. Jeduk itu jantung. Oh, jeduk itu jantung ya. Iya. Berarti getaran di jantung ya. Iya. Ya, itu saya jatuh cinta, tapi itu belum tentu itu cinta sejati gitu loh. Saya setiap kali bertemu wanita itu pasti jatuh cinta. Sama, Mas. Apalagi yang cantik-cantik ya. Loh, ya pasti dong. Iya, terus. Tapi itu bukan tentu cinta sejati. Gambaran luasnya cinta itu seperti itu. Kalau cinta sejati itu ada sendiri. Kamu menurut Mas Andi, cinta itu apa sih? Karena menurut saya cinta itu ada berbagai referensi yang mendefinisikan tentang cinta. Salah satunya yaitu definisi dari ilmiah bahwa cinta itu merupakan pengaruh dari hormon ketertarikan antar lawan jenis, terutama ke lawan jenis dulu ya. Ya. Itu disebut cinta, tapi cinta kan tidak hanya sebatas itu ya, Mas ya. Oh, iya jelas dong. Ke orang tua, Orang ke tua, anak, ke barang-barang pun kayak kita juga bisa iya, cinta. kita bisa juga cinta. Jadi cinta itu berarti tidak selalu berdasarkan hormon cinta itu misalnya, Iya. yang dikatakan oleh para peneliti ilmiah. Ya. Itu namanya hormon apa? Ada min-minnya belakangnya tentang hormon cinta. Saya juga nggak tahu, kalian bisa browsing sendiri gitu. Ya. Hormon cinta itu apa? Saya pernah mendengar kata Bapak Jaya Suprana bahwa hormon cinta itu hidupnya di dalam diri kita itu paling lama 2 tahun. Anjay, 2 tahun. Ya, 2 tahun. ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, di waktu 2 tahun ini, di 2 tahun pertama ini kita melihat, yang kita lihat itu bukan fisik yang nyata. Yang kita lihat itu adalah tafsir yang ada di kepala kita ternyata. Wow. Jadi misalkan misalnya wanita ya mencintai seorang pria, kuatnya seperti Mike Tyson misalnya, gantengnya seperti Brad Pitt, terus bijaksananya seperti Mahatma Gandhi, terus pinternya seperti Mas Andi ya. seperti Stephen Hawking gitu. Oh iya, siap. Itu ketika 2 tahun terlewati, berubah semua itu, yang dia berubah. Ketika 2 tahun pertama dia melihat laki-laki itu seperti satu tingkat di bawah Tuhan lah. Tapi ketika 2 tahun sudah Kalau seperti gembel. terlaksana, kelihatan aslinya bahwa dia itu pinternya malah seperti orang biasa aja, Biasa aja. gantengnya Ya. juga biasa aja kayak Stephen Hawking, Wah. malah kuatnya seperti Mahatma Gandhi, malah terbalik-balik. Akhirnya dia melihat secara realita yang nyata. Wah, definisinya kok baik banget. Kayaknya ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Sekarang Mas Roni dulu aja, yang pengalaman cintanya gimana dulu? Oh, kalau saya ya, masalah cinta sejati itu tidak bisa didefinisikan. Iya. Kan ini kan bisa didefinisikan, tapi menurut saya cinta sejati itu nggak bisa didefinisikan. Karena apa? Karena cinta itu kan bukan berasal dari otak yang bisa didefinisikan, tapi berasal dari hati yang bisa dirasakan. Bulat ya. Bulat. Secara pribadi, saya itu tidak percaya cinta gitu. Dan ujungnya cinta pasti perpisahan. Ya. Dan pasti setelah berpisah itu namanya patah hati. Ya. Patah hati itu seperti patah tulang. Ya, kenapa kok saya bilang patah hati seperti patah tulang? Patah tulang itu, kalau dia patah tulang,
ada dua kemungkinan, sembuh dan tidak sembuh. Kalau tidak sembuh, itu berarti tangannya pasti mesle. Kalau sembuh, tangannya baik-baik aja, tapi kalau diobahkan itu pasti sakit. Itu cinta dalam konteks patah hati. Kalau Mas Rani sendiri pernah jatuh cinta pertama kali kapan? Kalau Masih ingat? saya pribadi, saya jatuh cinta maksudnya jatuh cinta ke pertama kali. Saya Iya. merasakan jatuh cinta pertama kali itu waktu SMA. Eh, Sebelum itu saya nggak pernah merasakan jatuh cinta. oh. Ya karena gini loh ya. Kalau saya pribadi itu ya, ke cewek ya? Ya ya. enggak ke guru saya. Ya ya. Gurunya banyak yang jomblo dulu ya. Gimana? Karena menurut saya ya, karena saya sangat logis banget gitu. Saya memilih pacar itu pasti ada pertimbangannya. Iya. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus ini. Oh, harus itu. perfeksionis ya? Oh, sebenarnya ya gitu lah. Ya terus. Ya. Saya merasakan cinta sejati itu ya pertama itu. Setelah itu saya tidak pernah merasakan cinta. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Yang kamu rasakan sekarang apa? Yang saya rasakan sekarang itu seperti hubungan, bukan cinta, tapi hubungan. Ya saling percaya gitu ya? Iya. Soalnya kalau cinta aja kayak nggak cukup. Iya. Sepertinya kita punya pengalaman yang berkebalikan. Mas. Oh, iya dah. Iya. Kamu apa? Kalau Mas Roni dulu pertama jatuh cinta SMA ya? Iya, SMA. Saya pertama kali jatuh cinta yang saya ingat saya kelas 1 SD. Saya pubertas dini. Lebih bagus loh. Pubertas dini saya. Iya. Kenapa? Bagaimana? Karena menurut saya gini ya, saya dulu pernah, ini juga cerita-cerita sharing-sharing ya. Iya, sharing. Zaman dulu saya ini termasuk anak yang takut sekolah sebenarnya. Wow. Terus. Ya, takut sekolah karena kabar-kabar yang mungkin yang saya terima buruk ya. Saya dulu nggak TK langsung SD. Saya dulu makanya di sekolah saya nggak punya teman sama sekali. Karena saya nggak pernah TK langsung SD, dan teman-teman yang SD kan sudah pernah TK, jadi punya gerombolan teman-teman masing-masing. Karena saya juga takut sekolah, karena dulu soalnya saya ngiranya sekolah itu kalau salah digebukin sama gurunya. Jadi Ya, saya enggak. takut. Ternyata enggak. Ya, Nah. terus. Dan karena saya telat sekolah itu langsung SD, maka saya lebih cenderung menerima pelajaran itu agak sulit. Oh, yes. I know. Karena saya terlambat 2 tahun dari teman-teman. Di sana Gimana? apalagi kelas 1 pelajaran membaca ya. Iya, pasti Masa membaca SD. sama menghitung biasanya. Membaca dan menulis itu saya kesulitan banget dalam masa dulu, saya kesulitan banget. Ketika maaf nih Mas. Ya, saya takut ini. Jangan ini virus corona, guys. Nggak ada minumnya ini masalahnya. Karena seiring berjalannya waktu, ternyata saya suka dengan teman satu kelas saya. Wow. Cewek ya? Iya, itu padahal masih kelas 1 SD. Oh. Dari Ya. sana, wah saya nggak bisa tidur, terlalu kepikiran dia terus. Itu masih SD loh. Iya, itu masih kelas 1 SD. Iya. Dari sana ternyata ada sebuah keanehan. Gimana? Di fenomena cinta itu ada sebuah keanehan. Ada sebuah, gimana ya, energi yang menggerakkan saya. Wah, apa? Dari sana saya bisa menulis surat cinta pertama kali. Padahal kamu tidak bisa menulis sama membaca. Kesulitan. Iya, kesulitan. Tapi di sana saya bisa, walaupun tulisan saya menceng-menceng terbalik ya. Iya. Tapi sama teman-teman saya ditemukan masih ejek-ejek. Tapi di sana malah saya merasa bangga karena saya akhirnya bisa menulis dari situ. Wah, super sekali. Nama saya kan Handi ya. HANDI. Itu saya dulu kesulitan membaca seperti itu. Huruf konsonan 2 N dan D itu saya kesulitan, kecuali Nana, NA itu saya bisa. Tapi kalau huruf seperti itu saya kesulitan. Tapi karena saya jatuh cinta sama teman saya, akhirnya saya bisa. Ya, itu jatuh cinta pertama loh ya. Iya. Tapi cinta sejati menurut Mas Handi, merasakan cinta sejati pertama kali itu kapan? Waktu kapan? Kalau saya jelas jatuh cinta pertama dan satu-satunya pasti itu cinta sejati gitu. Kalau Mas Handi gimana? Kalau saya mengutip dari film aja ya, dari film Firjara mengatakan bahwa Sik, entek. Iki memorimu gak cukup iki.